Ketika laki-laki Batak dilahirkan, rasa takutnya sudah dikubur dalam-dalam di dasar Danau Toba. Bang, aku dikepung bang. 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 Tolong kawan-kawan telepon polisi, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan siapapun, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan telepon polisi kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Shalom, selamat siang saudara-saudara semua dimanapun berada. Ya, siang hari ini saya mau menyampaikan ya. Sebenarnya ini bukan sekarang saya bilang. Sebulan lalu kan kalian sudah dengar. Saya mau menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh dunia debat ini. Karena tahun 2019 saya lah yang membuka dan memulai debat lintas agama. Muka ketemu muka, waktu itu lalui StreamYard. Baru ke, bukan StreamYard, Skype. Dari Skype, StreamYard, Zoom ke TikTok ya. Kalau yang ke TikTok dengan Zoom bukan saya lagi lompatannya, tapi saya waktu itu Skype dan StreamYard ya kawan-kawan ya. Ya, waktu itu yang terpikir dari saya, Ustadz Somad menghujat salib. Di salib ada jin kafir. Makanya semenjak itu saya turun gunung lagi menjadi seorang pendebat di dunia YouTube. Tapi waktu itu masih pakai Skype ya. Dan yang terlahir dari dunia debat itu banyak ya. Contohnya Sinandar, Zuma, Kores, Julius, Michan, Rifa, dan banyak lagi. Itu dulu anak didik saya ya. Saya yang mengajak orang itu belajar berdebat ya, berdebat itu. Jadi dengan tulus ikhlas saya mohon maaf kepada semua orang yang merasa tersakiti dengan keadaan ini. Baik dari Islam maupun dari Kristen ya kawan-kawan ya. Tidak hanya orang Islam yang tersakiti, orang Kristen juga tersakiti. Maka dari itu kawan-kawan, kalian punya iman. Saya pikir Tuhan kalian mengajarkan kalau orang minta maaf, maafkanlah, berilah maaf ya. Tetapi kawan-kawan perlu kalian ingat, bukan berarti saya menyembah kalian, tidak ya. Hanya saya menyembah dua orang. Kalau mereka berhasil, yakni Dosma dan Zuma, ya kan? Dosma menangkap Zuma, Zuma menangkap Dosma, akan saya sembah siapapun yang bisa menangkap ya. Jadi kawan-kawan, saya akui saya tidak berani dengan kalian semua, baik Islam maupun Kristen, saya nggak berani. Tapi kalau berdebat kawan, saya berani. Bahkan pernah saya katakan pada orang sana, saya nggak tahu siapa, Tuhanmu pun saya debat, saya bilang ya. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini saya nggak berani kawan, jujur ya. Nah, daripada itu kawan-kawan, sekali lagi saya katakan, saya minta maaf karena saya lah dulu mencetus semua ini dan sekarang menjadi seperti ini. Baik kepada Islam dan Kristen, saya mohon maaf. Tadinya saya berpikir... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ngeri ya teman-teman ya, ngeri perkembangan dunia diskusi lintas iman ini teman-teman. Sekarang sedang marak lapor-melapor dan ini dimulai oleh Dosma Sijabat. Gara-gara Bang Dosma Sijabat, Rudi Simamora sekarang harus mendekam di sel tahanan. Rudi Yohanes harus ngumpet teman-teman. Agatha harus kabur-kaburan. Begitu juga dengan Metatron beserta para Polycardus lainnya. Jadi ini cukup mengejutkan. Dosma Sijabat melaporkan apologet Islam. Tetapi yang kabur, yang hilang, yang musnah malah para Polycardus. Ini gimana itu kan? Baru minggu lalu para Polycardus happy, senang, berteriak-teriak, yes, kemenangan. Laskar Polycardus begitu riang gemilang. Begitu senang mendengarkan bahwa Bang Zuma dan Uni Rifa sudah dilaporkan. Setelah sebelumnya Nora Aritonang. Mereka senang sekali gitu kan. Minimal itu bisa menghibur diri mereka yang sedang sedih. Lantaran jagoan mereka, Rudi Simamora, ditangkoi. Minimal dengar kabar Bang Zuma dilaporkan, nah itu mereka senang. Bahkan Agatha bilang apa? Nggak apa-apa, Rudi Simamora ditangkap. Kita korbankan dia.
kita korbankan dia supaya dapat Bang Zuma. Karena berapapun Polikarpus yang ditangkap, kalau berhasil membungkam Bang Zuma, bagi mereka itu kemenangan. Bagi mereka itu suatu kemenangan. Jadi ada nilainya. Mereka hitung kalau Polikarpus kelas Rudi Simamora ini kan nilainya kecil. Ya bisa dibilang 1, yang ini 2 poin ya. Sedangkan Bang Zuma kan dianggap nilainya tinggi. Jadi nggak apa-apa, untung. Dan itu memang dari dulu mereka sampaikan. Saya ingat sekali ya, 2 tahun yang lalu saat saya dilaporkan, waktu itu Rudi Simamora ditangkoi, Gracia Pelo ditangkoi, Yusuf Manupulu ditangkoi. Mereka bilang nggak apa-apa, 3 orang ini ditangkap nggak apa-apa. Yang penting channel HMC, ya, saya bisa ditangkap, mereka untung. Karena mereka anggap nilai saya di atas 3 orang ini. Mereka tidak keberatan, mengorbankan 3 orang ini. Dan tahun ini kejadian yang sama terulang. Mereka pikir dengan mengorbankan orang-orang ini, mereka bisa mendapatkan Bang Zuma. Ternyata salah. Ternyata salah, teman-teman. Apa yang dibuat oleh Bang Dosma Sijabat, ini malah membuat umat muslim terbangun. Umat muslim yang sebelumnya terpecah belah. Ya, terpecah belah karena diadu domba oleh para Polikarpus, menjadi bersatu. Menjadi kembali sadar bahwa musuh kita adalah Polikarpus. Dan kita lihat hasilnya. Belakangan ini saya sering dihubungi teman-teman oleh para pengasuh ponpes untuk dimintai keterangan mengenai apa yang terjadi di medsos. Jadi bukannya mau sombong teman-teman ya, untuk masalah diskusi dan debat di medsos, saya dianggap sebagai pakar. Ya, saya dianggap sebagai pakar mengenai perkembangan diskusi ini. Saya dimintai keterangan, ya, saya ditanyakan pendapat, dan karena pendapat yang saya sampaikan selama ini, bisa kalian cek, terbukti benar, dan bahkan dulu saya dipanggil Santo oleh teman-teman Polikarpus, yang mereka lihat, apapun yang saya sampaikan, rata-rata terjadi. Paul Jang, ya, Saipudin, Kosman bin Sunet, saya ngomong semua terjadi, dan Pak Vivo aja masih hutang minta maaf sama saya, sampai sekarang belum dia bayar ya. Dan di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah kembali Rudi Yohanes. Orang yang saya sangat kenal baik, teman-teman. Ya, saya katakan saya kenal baik karena salah satu orang yang paling sering saya ajak diskusi di awal saya buat channel itu adalah Rudi Yohanes. Dan dia sendiri mengakui ya, bahwa dialah biang kerok dari perdebatan di medsos. Kalian sudah dengar video pembuka tadi, dan itu yang dia sampaikan benar. Kita harus akui, dialah orang pertama yang membuat debat di medsos. Dialah biang kerok dari segala perdebatan yang sekarang berakhir dengan, ya bisa kita bilang, agak kasar, menjadi tidak terkontrol. Kalau zaman dulu masih enak. Kita debat-debat, itu cuman saling membantah, saling argumen, tapi endingnya ya udah kita sepakat untuk tidak sepakat. Selalu ditutup dengan, ya sudah, masing-masing punya pemahaman masing-masing, yang penting kita sudah memberikan edukasi, biarkan penonton yang menilai. Ujung-ujungnya kita lemparkan kepada penonton yang memilih, kira-kira lebih cocok yang mana. Dulu seperti itu. Saya sama Rudi Yohanes keras, teman-teman. Keras. Tetapi, dalam diskusi, kalian bisa lihat, jam yang dia pakai, ada jam dinding di belakang, itu pemberian saya. Kalian tanya sama dia, itu pemberian saya. Saya anggap sebagai penghargaan buat dia, karena sudah jadi badut utama saya, di tahun pertama channel saya dulu. Channel HMC ya, bukan yang ini. Channel HMC yang masih disita oleh pihak kepolisian, karena digantung sampai sekarang kasusnya. Dan kasus tersebut, atas suruhan Rudi Yohanes, karena dia marah. Waktu itu dia ngamuk besar kepada saya, karena dia bilang saya tega membongkar modus donasi yang dia buat. Dia bilang lah, ini kan periuk, janganlah diganggu. Ya, dia marah, dia bilang, loh kamu kan buat konten untung. Saya buat konten untung, saya galang donasi, itu kan masalah pribadi gitu. Itu kan pendapatan. Kenapa kamu bongkar? Kenapa kamu bahas? Ya, kamu sampaikan kepada publik, sehingga banyak sekali donatur dia yang marah kepada dia dan meninggalkan dia. Dan saya ingat sekali saat itu Paul Jang ya juga membahas donasi yang dibuat oleh Rudi Yohanes. Jadi dari Muslim ada saya,
dari pihak Kristen ada Paul Jang dan teman-temannya. Saat itu dia kena himpit. Dia nggak bisa berkata apa-apa karena memang yang kami sampaikan itu fakta. Dia nggak bisa membuktikan bahwa dia membangun panti asuhan karena memang itu rumah pribadi yang dia bangun, rumah pribadi, nggak sesuai dengan saat dia galang donasi. Galangnya untuk panti asuhan, yang dibuat rumah pribadi. Nah, disitulah dia mulai emosi sama saya, dendam kesumat. Dendam kesumat, teman-teman. Padahal sebelumnya nggak ada masalah. Dan saya harus akui, dulu channel saya tuh, salah satu badut utamanya ya Rudy Yohanes. Selain Luga Tambunan. Luga nomor 2, teman-teman. Jadi badut utama saya Rudy Yohanes, Luga nomor 2, Niken nomor 3. Itu urutan zaman dulu. Sehingga channel saya bisa cepat besar. Rudy Yohanes tuh dulu saya bal-bali selalu, teman-teman. Dalam diskusi saya bal-bali. Dan kita bisa lihat bahwa sekarang dia memutuskan mundur. Dan kalau dia bilang channelnya tiba-tiba hilang, itu semua bullshit, teman-teman. Ya, kita dengar nih. Ini alasan dia, teman-teman, ya, ngeles dari Rudy Yohanes yang bilang begitu dia cek, begitu dia bangun, dia lihat channelnya hilang. Enggak, ini tipuan. Semua yang dia sampaikan dusta. Saya akan kasih analisa saya supaya kalian tahu, tapi kita dengarkan dulu dusta dari Rudy Yohanes. Laporkan Zuma, Rifa dan Nora macam dikasih penawaran agar jika mencabut laporan Zuma, Nora dan Rifa, anak Batak dicabut laporannya. Batak buat nyelamatin Zuma nih, karena kan memang mau dilaporin tuh 3 itu. Ya udahlah, mendingan mengorbankan 1 lah, dapat 3 ya kan? Soalnya kalau dapat 3, auto yang lainnya pun pingsan, ya kan? Cocok kali tuh, kadang-kadang aku pikir-pikir ya kan ya teman-teman ya. Shalom saudara-saudara semua dimanapun berada ya. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan sang debaters ya. Kawan-kawan, saya kaget tadi pagi lah subuh. Saya ditelepon kawan, dibilang, bro, YouTube-mu kok nggak ada lagi? Nah, kan begitu. Saya nggak tahu ya kawan-kawannya. Lantas saya buka, wow, ternyata sudah tidak ada lagi ya. Jadi kawan-kawan, bahwa akhir-akhir ini memang pertama ya, YouTube saya itu kemarin sudah 2 kali kena hak cipta. Makanya waktu terakhir saya TikTok saya bilang tolong dimatikan lagu-lagunya ya. Saya nggak tahu apakah itu yang membuat ataukah apa, saya nggak tahu ya. Yang kedua biasalah selalu ada report-report ya kawan-kawan ya. Mereka kala debat, kala diskusi bukan hanya melapor ke polisi kawan, tetapi channel kita pun di-report. Biasanya begitu ya, saya nggak tahu. Nah, kawan-kawan, untuk itu saya tidak bisa ber-YouTube lagi dan mungkin saya sudah mundur dari dunia perdebatan. Karena dunia perdebatan itu keras kawan, ya. Tidak segampang yang kalian kira dan tidak seindah yang kalian bayangkan. Kenapa saya katakan demikian kawan-kawan? Kalau orang Kristen kawan selalu dalam posisi terjepit, ya. Kalau lawan debat kita pasti sama-sama berdebat, kita ini sama-sama membuat argumen. Kita yang dilaporkan, mereka enggak, ya. Dan uniknya nanti kita yang ditangkoi, mereka enggak, ya. Jadi saya enggak tahu apa yang membuat kondisi ini terjadi. Belum ada yang menelpon saya pun tidak tahu apa yang terjadi ya, karena saya kemarin kuliah sampai jam 9 malam. Jadi saya nggak tahu apa-apa, tidur. Pas pagi sudah ada yang membilang akun saya hilang. Dan tadi pas habis saya sarapan jam 9, ada yang membilang Domba Suci bilang saya digeruduk. Kenapa saya digeruduk ya? Saya nggak tahu ya. Jadi itu nggak ada itu ya. Saya sehat-sehat saja. Ya puji Tuhan, kita serahkan saja semua kepada Tuhan Yesus ya. Di bawah perlindungan Tuhan Yesus ya. Ya, saya seorang pendebat, saya bukan seorang hujater. Paham ya? Apa yang dikatakan lawan saya, dia bebas menafsir kitab suci saya. Saya pun harus seimbang, equality. Tidak boleh dia bebas menafsir kitab saya tidak bisa bicara kitab dia. Ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ada channel-channel lain, saya nggak tanggung jawab terhadap itu bukan punya saya ya. Kalau diambil video saya bagaimana? Ya itu juga bukan tanggung jawab saya kawan ya. Di luar kendali dan tanggung jawab saya. Jadi kawan-kawan,
saya mundur dari dunia perdebatan memang sangat pahit ya. Saya melihat akun itu nggak ada, padahal belum gajian kawan. Ada lumayan 6.900.000 itu ya. Tapi ya sudahlah. Saya hanya punya TikTok ini lagi ya. Ini pun nggak tahu saya nanti akan kena report. Karena saya sering kena report dan konten-kontennya selalu di ban ya kawan-kawan ya. Ya, bagi yang belum tampak wajah, berjuanglah kalian seterusnya. Kami mundur yang sudah tua-tua ini. Nah, bagi kawan-kawan yang lain, kalau ada info-info, tolong infokan ke saya ya. Ada juga kayaknya WA saya juga dihack kawan. Ngeri kawan. Semuanya diambil. Ada apa? Saya nggak tahu ya. Jadi WA saya nggak bisa aktif lagi. Udah saya daftarkan, nggak bisa juga ya. Saya nggak tahu kenapa. Kata orang mungkin sudah ada yang hack. Biasanya begitu, kayak saya tahun 2011 gitu juga ya kawan-kawan. Saya semua dihack mereka biar jangan bisa saya masuk ke dalam sistem itu, dan di-report, dilaporkan biar jangan bisa saya masuk lagi ke dalam sistem itu ya. Oke lah, begitu dulu yang saya sampaikan. Doakan kalian saya sehat selalu. Jadi dia katakan dia nggak tahu channelnya tiba-tiba hilang. Channel itu nggak bisa hilang tiba-tiba teman-teman. Yang ada itu kena hack, ya kena hack bisa, atau kena strike sehingga channel hilang, atau kamu melanggar aturan YouTube, itu pun di email. Contoh pelanggaran yang langsung dihapus oleh YouTube. Kamu tampilkan penyiksaan kepada anak kecil. Dulu pernah dilakukan tanpa ragi. Ya, tanpa ragi pernah kasih lihat video orang digorok. Ada teroris gorok leher orang. Dia bilang teroris ini Islam, ya dia framing, dia hujat Islam dengan tampilkan video tersebut. Dan itu dihapus oleh YouTube karena kekerasan. Tapi ada email juga pemberitahuan ke email kamu bahwa channel kamu dihapus. Terus yang kedua, strike. Karena kamu mencuri video orang terus dilaporkan oleh pemilik video asli. Tetapi itu pun ada pemberitahuan. Kalau dihack, channelnya masih ada, tapi tampilkan yang lain. Itu namanya dihack, sama kayak Kodondi. Nama akunnya berubah, videonya entah apa-apa saja. Tapi kita tahu, itu aslinya adalah channel Kodondi. Karena jejaknya masih ada. Contoh kita pernah komen, atau kita pernah buka videonya, tinggal diklik linknya, akan sinkron ke akun tersebut. Sedangkan yang terjadi dengan channel Sang Debaters tidak seperti itu. Itu adalah channel, ya, akun YouTube yang dihapus oleh pemiliknya. Itu jelas. Karena kalau dihack, ketahuan. Terus kalau memang strike atau dihapus YouTube, akan ada email. Dia tinggal kasih nampak, email pemberitahuan dari YouTube. Tetapi kita bisa lihat, ini karena Rudy Yohanes panik, namanya ikut dilaporkan di Polda Jawa Timur. Ya, karena namanya ikut dilaporkan di Polda Jawa Timur, paniklah Rudy Yohanes, sehingga dia mencoba melakukan seperti yang pernah dia lakukan dulu. Jadi zaman dulu, 10-an tahun yang lalu dia pernah dilaporkan, dan dia katakan bahwa laptopnya dia buang. Saya masih simpan sampai sekarang pernyataan dia. Tapi di laptop saya yang satu lagi. Nanti kalau dibutuhkan akan saya tampilkan. Jadi semua yang disampaikan Rudy Yohanes saya banyak simpan, teman-teman. Ya, saya banyak simpan amunisi khusus dia. Bahkan hujatan yang dia lakukan saya simpan untuk jaga-jaga. Jadi dia hapus pun nggak ada guna. Saya punya pertinggalnya, saya punya videonya, saya punya linknya, saya punya semua. Saya simpan, teman-teman. Kenapa? Karena kan saya dilaporkan. Saya punya pilihan untuk melaporkan balik dia, tapi nggak saya lakukan. Padahal kalau saya mau lapor dia, bisa. Gampang, teman-teman. Cuman saya berpikir, dia punya anak masih kecil. Dia punya sakit diabetes. Punya TBC. Terus, organ dalamnya banyak yang rusak. Kalau dia masuk penjara, saya nggak yakin dia bisa tahan. Ini saya jujur katakan. Saya nggak yakin dia bisa tahan, dan saya nggak mau kalau karena saya laporkan dia masuk penjara, terus di penjara dia meninggoy, ya, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi pada keluarganya. Yang pasti anaknya akan sedih, keluarganya sedih, anaknya akan dendam, kan begitu. Anaknya akan dendam kepada saya, dan ini akan jadi rantai dendam yang tidak selesai-selesai. Tidak akan selesai, dendamnya nggak akan selesai. Jadi saya pikir, saya lepaskan pengampunan. Ya, saya lepaskan pengampunan untuk Rudy Yohanes. Tetapi mohon maaf, videonya saya simpan untuk jaga-jaga.
Jadi seandainya terjadi sesuatu sama saya, teman-teman mau pakai silakan. Saya sampaikan begitu dengan beberapa teman yang saya percaya. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya, karena perbuatan dari Rudy Yohanes, kalian boleh pakai video tersebut. Ya, saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau kita bilang, apa yang terjadi dengan channel Rudy? Ya, jadi yang hilang itu bukan hanya YouTube-nya, teman-teman. Kalau YouTube tadi dia bisa lah pakai alasan, oh tiba-tiba akun saya hilang. Ini Facebook-nya juga hilang, teman-teman. Facebook-nya juga hilang. Yang ngomong bukan saya, tapi si domba suci. Domba Suci akan mengabarkan satu berita yang sangat mengejutkan, yaitu channel Sang Debater atau channel Bang Rudy Yohanes hilang dari YouTube. Hal ini mengundang penasaran bagi semua penggemar. Apakah Sang Debater baik-baik saja? Banyak spekulasi yang muncul. Bisa jadi channelnya kena hack orang, tetapi terpantau juga di Facebook juga akun Rudy Yohanes juga menghilang. Pertanyaannya, ada apa ini? Domba Suci juga mendapatkan informasi bahwa ada pelaporan terhadap channel YouTube Sang Debater di Surabaya. Apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya channel Sang Debater? Jadi yang ngomong bukan kita, teman-teman. Domba suci yang sudah membuktikan bahwa channelnya hilang. Channel Facebook-nya juga hilang, teman-teman. Kan begitu. Terus, ya, kalau dibilang, loh YouTube hilang, apa hubungan dengan Facebook? Kan nggak mungkin Facebook-nya hilang. Nah, itu yang pertama. Terus saya tunjukkan lagi ya, teman-teman ya. Ini akun TikTok-nya. Ya, kalian bisa lihat, akun TikTok-nya pun dibikin private sama dia. Sudah dibikin private. Sudah tidak bisa lagi diakses. Ya, karena mungkin dia nggak ngerti cara hapus akun TikTok, atau memang dia sisakan untuk comeback dia nanti. Untuk nanti kalau dia kembali ke dunia diskusi, dia akan pakai akun ini, sehingga dia tidak hapus. Bisa jadi antara itu dua. Terus, teman-teman, ya ini WhatsApp-nya. Ya, kalian bisa lihat, ini WhatsApp-nya saya sensor. Tapi kalian bisa cross-check nomornya, dan bagi teman-teman yang punya nomor dari Rudy Yohanes, kalian bisa cek. Ya, kalian bisa tes WA dia. Jadi kalau kita mau WA dia, udah nggak bisa. Ditulis nomor telepon dia ini sudah tidak terdaftar di WhatsApp. Ini saya kasih bukti. Dan bagi Laskar Polikardus yang punya nomor dia, silakan kalian cross-check. Bagaimana mungkin YouTube hilang, WA kamu bisa sekalian hilang, Facebook kamu sekalian hilang, TikTok kamu sekalian juga. Luar biasa. Untung kita sempat download video pernyataan dia tadi. Ya, yang saya kasih lihat di depan ini adalah video pernyataan dia. Ya, sama video tadi saya kasih lihat. Dan kalau kalian nanya pendapat saya, kan begitu. Pasti banyak ini kan yang penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi, Bang? Menurut Abang benaran nggak bahwa Rudy Yohanes ini, Sang Debater ini akan benar-benar mundur dari diskusi? Saya katakan tidak, teman-teman. Saya katakan tidak, kenapa? Ini kan karena kondisi lagi panas. Ya, kondisi lagi sangat panas, sehingga Rudy Yohanes memilih, ya mungkin ini dulu ya, menepi kalau saya bilang ya. Menepi dulu sampai mungkin dia lihat kondisi sudah aman, tidak ada lagi lapor-melapor, kan begitu. Ya, tidak ada lapor-melapor, ya mungkin dia akan muncul lagi. Tapi untuk sementara, dia jaga jarak. Dia jaga jarak. Ya, dan ya, saya agak ini ya, tapi nggak bisa lah. Saya punya beberapa WA, cuman kalau saya tampilkan nggak etis juga. Ini private ya. Ini private. Jadi kita mendapati bahwa dia sudah merencanakan banyak hal. Dan saya lihat bahwa dia memang sedang menepi sampai satu waktu di mana dia lihat kondisi sudah aman, sudah tidak lapor-melapor, dia baru muncul. Nah, jadi ini orang nih, apa ya, menurut saya memalukan. Kamu senior, seharusnya kamu membimbing junior-junior kamu. Seharusnya kamu membantu Agatha, ya, Edwin, dan Polikardus yang lain. Bukan malah meninggalkan dia seperti Yudas meninggalkan Yesus dulu. Ini agak aneh. Coba lihat. Ya, mohon maaf saya katakan, teman-teman. Saya 2 tahun yang lalu dilapor, dan saat saya dilapor kalian bisa cek. Dan yang ikut channel saya mungkin tahu sekali bagaimana perjuangan saya. Dari dulu saya hanya minta tolong kepada Allah. Saya minta tolong kepada Allah. Ya, saya nggak pernah berharap sama manusia. Dan mohon maaf,
Apakah saya ditolong oleh teman-teman? Enggak, teman-teman. Apakah sahabat-sahabat apologet ada bantuin? Ya, bantu secara moral itu ada. Tapi bantu secara moral nggak nyampe, nggak nyampe lewat dari satu tangan saya. Yang membantu secara biaya itu nggak sampai lewat dari jari tangan saya. Tapi apakah saya permasalahkan? Enggak. Saya tahu gitu, teman-teman punya problem. Apakah saya sakit hati dengan teman-teman yang nggak membantu? Enggak. Buktinya apa? Di saat sekarang ini, teman-teman lagi pada dilaporkan. Kan begitu. Teman-teman yang lain lagi dilaporkan nih semua. Nora, Unirifa, Bang Zuma. Bahkan ya konon akan menyusul teman-teman yang lain dilaporkan. Apakah saya membiarkannya? Enggak, saya membantu teman-teman. Kalian bisa lihat ya, dalam beberapa minggu terakhir ini saya cukup intens. Bahkan saya ikut menasehati teman-teman, termasuk Bang Zuma ya. Bang Zuma nanya pendapat saya, apa yang harus dilakukan, Dek, gitu ya. Dan saya komunikasi dengan Bang Zuma, bahkan Bang Zuma bisa dibilang ya, mengikuti saran yang saya sampaikan, dan juga ada beberapa hal yang saya lakukan, termasuk saran saya untuk menggandeng organisasi-organisasi Islam lain, yayasan-yayasan Islam yang lain, untuk bersatu melawan para penghujat yang ada di medsos. Itulah terjadi pertemuan dengan teman-teman FPI, terjadi pertemuan dengan para kiai, pengurus ponpes yang ada di Banten, yang ada di Jakarta, kita jumpai, termasuk dari ormas yang lain. Dan yang terakhir kemarin, dengan Ustadz Abdul Somad. Kan begitu. Begitu tahu Ustadz Abdul Somad ikut ya, dalam perjuangan melawan para penghujat Islam di medsos, Rudi Yohanes ketakutan. Kalau saya lihat ya, gara-gara itu dia ketakutan, karena dia tahu domisilinya sama nih, sama-sama Riau. Jadi saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya berkontribusi sesuai kapasitas saya. Kalau saya mau masa bodoh, mau diamkan saja bisa. Kan begitu. Toh yang dilaporkan orang lain, yang sedang pusing teman-teman kok, bukan saya. Kasus saya masih gantung sampai sekarang, itu saja saya masih pusing, kan begitu. Kasus saya saja belum selesai gitu. Ngapain saya pikirin orang lain? Kalau saya mau egois bisa, tapi enggak, teman-teman. Di saat inilah umat muslim perlu bersatu. Ya, saya ingat sekali Bang Zuma bilang, bantu, Dek. Ya. Sebelum Bang Zuma balik ke Makassar, kita ngobrol. Ya, saya, Bang Zuma sama Kores, kita ngobrol. Ya, kita bahas kira-kira apa yang bisa dilakukan. Kan begitu. Jadi, kalau bagi saya, teman-teman, pantang kita untuk meninggalkan sahabat-sahabat. Pantang. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Walaupun mungkin kita punya keterbatasan. Tapi lakukan aja yang bisa kita lakukan. Tanpa harus, ya, tanpa harus mengingat-ingat kalau kamu pernah bantu orang. Ini yang kadang salah sama orang-orang. Banyak orang berpikir, oh saya kan pernah bantu si A, si B, si C. Pas saya susah, mana si A, si B, si C? Karena mereka nggak muncul, mereka nggak ada bantu, sakit hati. Padahal kita saat membantu mereka, kita ngomongnya apa? Lillahi ta'ala. Semua yang kita lakukan demi Allah. Jadi kalaupun orang nggak bantu kita, ya jangan sakit hati. Yakinlah Allah yang akan balas. Kan begitu. Semua yang kita lakukan pembalasannya dari Allah. Perbuatan jahat kita, perbuatan baik kita, semua dari Allah. Jadi jangan pernah permasalahkan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jadi buat Rudi Yohanes ini juga saran. Kalau Anda berpikir ya, Anda sekarang lagi pusing. Nah, dia cerita gitu. Dia sedang pusing, sedang capek. Ya, bingung bagaimana ngurusin kasusnya Rudi Simamora. Dan dia disalah-salahkan. Apalagi setelah pra-peradilan kemarin dipending. Banyak yang menyalahkan dia kan gitu. Dia disalahkan oleh internalnya sendiri, belum lagi ternyata dia dilaporkan juga, itu membuat dia pusing dan memilih kabur. Kalau saya bilang ini adalah pilihan kabur. Dan itu hanya bersifat sementara. Kalau kalian nanya sama saya, kenapa seperti itu? Dia nunggu kondisi kondusif. Karena orang seperti Rudi Yohanes ini, dia nggak bisa yang lain, teman-teman. Kemampuan dia, skill dia cuma bacot. Mohon maaf saya katakan, skill dia cuma di mulutnya. Kamu kalau suruh dia kerja keras, jadi mekanik ya nggak bisa. Suruh dia jadi tambal ban seperti Edis ya nggak mungkin. Tambal ban itu pakai fisik. Sedangkan kondisi fisik dia nggak bisa. Kan begitu. Jadi menurut saya ya, sekali lagi menurut saya, dia sedang menunggu.
semua ini mereda, dan sambil menunggu, ya dia pakai uang yang sudah dia dapatkan. Jangan lupa, donasi yang ada sama Rudy Yohanes, itu kalau dipakai untuk hanya sekedar biaya makan, jalan-jalan, dan sebagainya, 5 tahun pun nggak akan habis, teman-teman. Betul tidak? Donasi yang sudah masuk, coba kalian hitung berapa. Ngeri, teman-teman. Silakan kalian nanya sama PC The King, berapa uang yang sudah masuk. Kalau cuma sekedar makan, lebih, berlebih. Jadi dia akan menunggu momen. Kalian boleh pegang omongan saya, kalian boleh save video ini, dan kalian akan lihat saat dia kembali. Dia akan kembali. Kalau masih ada umur, ya, sekali lagi. Ini prediksi saya, bisa salah, kan gitu. Mana tahu tiba-tiba Allah cabut nyawanya, kan gitu. Dicabut nyawanya, bisa jadi. Atau Allah, ya, menyuruh pihak kepolisian menangkoi si Rudy Yohanes atas laporan yang ada di Jawa Timur. Ya bisa jadi, kan gitu. Ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Tetapi yang pasti, ya, banyaklah kita berserah diri untuk saat ini, belajar gitu. Dan buat para Laskar Polikardus, semoga kejadian ini membuka mata kalian. Saya nggak ngerti lagi, kalau Laskar Polikardus nggak bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, kalian mau nunggu apa lagi gitu. Ini udah terang benderang, ini sudah sangat kelihatan, sangat jelas gitu. Orang yang selama ini kalian andalkan, kalian agungkan, kalian anggap sebagai pejuang iman, ternyata seperti ini. Kan begitu. Ternyata seperti ini. Ternyata motivasinya bukan membela iman. Masih mau kalian ikuti? Coba saya tanya. Kalian bisa lihat kan, mentalitasnya beda sekali. Islam, di saat teman-temannya ada yang kena, kita bersatu. Kita bersatu, teman-teman. Bahkan Unirifa ya, saya ingat sekali waktu dia dilaporkan, dia hubungi saya, teman-teman. Dia nanya pendapat saya, dan awalnya dia agak galau. Dia agak galau karena ada beberapa pertimbangan, setelah saya yakinkan, saya kuatkan, nah dia cukup kuat. Unirifa kuat. Dia cuman pusing itu masalah anaknya. Kan begitu. Karena Unirifa ini tulang punggung keluarga, teman-teman. Kenapa Unirifa tuh sampai ke Ternate, sampai kerja jauh-jauh gitu? Karena dia tulang punggung keluarganya. Jadi kalian jangan pikir Unirifa tuh konten kreator, atau kalian pikir, wah dia live aja tiap hari nggak kerja. Dia kerja, teman-teman. Jadi dia sambil urus kerjaannya, ya dia live. Karena kerjaannya hanya supervisi. Kerjaannya hanya memantau, ya memberikan masukan buat bosnya. Karena bosnya punya beberapa perusahaan. Dan Unirifa lah yang menjadi bosnya, direkturnya, teman-teman. Dia jadi direkturnya. Jadi kerjaan dia agak gampang, agak fleksibel. Dan yang jadi pertimbangan dia kalau sampai ada apa-apa dengan dia, bagaimana anak-anaknya, kan gitu. Itulah Unirifa bilang, Jul, kalau terjadi sesuatu sama saya, lu kunjungi ya. Lu kontenin nggak apa-apa lah. Yang penting uang kontennya transfer kasih anaknya. Transfer kasih anaknya. Saya bilang, wah, lu sampai mikir segitunya. Enggak lah, Uni. Santai saja. Enggak akan terjadi kok. Yang penting yang lu ngomong itu ada datanya. Itulah kenapa saya bilang, Uni, cari datanya gitu. Kan yang dia sampaikan masalah dua telur, satu batang, itu kan dia dengar dari Pak JJ 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu saya suruh Uni cari videonya. Uni bilang, gimana carinya? Videonya 4 tahun yang lalu. Saya bilang, cari, nggak mau tahu. Kamu harus cari, kamu harus simpan. Ya, kamu harus simpan supaya apa? Supaya kalau dipanggil, ya sempat kalau dipanggil pihak polisian, kamu kasih tahu, ini guru saya, dia yang kasih tahu ajaran Trinitas itu seperti itu. Alhamdulillah, setelah dicari dapat. Setelah ya setengah mati kita cari sampai 2 minggu ya, 2 minggu baru ketemu videonya. Dan kalian sudah dengar ya video dari pendeta JJ. Nah seperti itu kronologisnya. Bahkan Kores juga sama, teman-teman. Cuman Kores lucunya dia bingung, kok nggak ada yang laporin dia. Nggak ada yang laporin dia gitu. Padahal Kores sudah titip pesan, dia bilang, Jul, kalau ada terjadi apa-apa sama aku, ya tolong orang tuanya gitu, orang tuanya. Dia duluan wasiatkan orang tuanya. Jadi cukup lucu-lucu nih. Dan ini membuat kita makin dekat. Lewat kejadian-kejadian ini membuat kita makin kuat. Beda dengan mereka yang malah saling menyalahkan. Kita dengar ya, bagaimana Agatha bilang, jangan sampai kalau dia dilaporkan, dia ditangkoi,
ada mafia donasi yang inisial R yang ngurus kasus anak Batak. Kan sampai dibilang gitu sama Agatha. Artinya apa? Saking tidak percayanya antar mereka. Mereka tidak percaya satu sama lain. Itulah dia duluan wanti-wanti. Yang ngomong Agatha ya, bukan saya teman-teman. Cuman kalau berenang jangan lama-lama ya teman-teman. Kanjeng Agatha dong, kanjeng yang mana orang Gata. Ya kan nggak cukup tak. Ingat ya, untuk teman-teman ya yang mau menghimpun dana atas nama Agatha itu jangan diterima ya. Emang Ingat ada, dia Tak? bukan orang miskin. Emang ada tak? Ada, gue lihat ya. Ayo kita dukung Agatha gitu. Kita menghimpun dana gitu. Ingat ya, kasih tahu sama orang-orang yang suka nyari duit dari gue ya. Awas lu pada. Jangan. Gue bukan orang kismin. Ngerti nggak lu? Gue nih ngekos di kosan 700.000. Udah diam. Ya Agatha udah nggak mau ya, jadi ke Elo aja ya. Jadi Agatha udah nggak mau. Jadi donasinya untuk Elo aja. Nggak. Agatha udah Ingat nggak ya, mau. Ingat ya teman-teman yang di sini, kalau ada orang yang bilang open donasi untuk dukung Agatha gara-gara mau A B C D, jangan percaya. Ingat, dari gua, dari mulutku yang indah ini tidak ada kata-kata minta ya. Ingat itu. Kita cuma mintanya paus. Kalau duit nggak pernah mau. Oke? Ingat. Karena gua bukan mata duitan yang kayak semua apologet yang gila duit ya. Menghimpun dana, Mata ikanan ya. WK banget tuh. Jijik banget aku. Tolong ya, untuk membantu si ini. Cek. Oh, yang untuk bantu-bantu. Itu, Wan. Ada orang yang terperosok parit, terus dia bilang, ayo kita himpun dana untuk yang terperosok parit, untuk anak Batak Galang Dangan. Jangan. Buat Agatha jangan. Ingat. Oh, yang anak Batak itu. Iya, banyak banget sekarang nih yang gue lihat ya, himpun dana gitu ya, inisialnya R. Ya, jangan gue mulai. Ingat ya. Ini Pokoknya teman-teman Kristen semuanya, saya tidak pernah ya mau di sosial media apapun tuh saya nggak pernah minta galang-galang danaan A B C D. Jangan percaya ya atas namain gue lagi kepepet, lu pada malah nyari untung dari gue. Emang gak ada otak lu pada ya? Iya, ada itu yang nyatut foto lu tak di pampang gitu kan. Iya, Ada. awas ya nyatutin muka gue. Bantu Agatha biar ke luar negeri. Orang gue dari dulu di luar negeri, gimana sih ceritanya? Bilangin kok kagak ada. Pokoknya gue aman damai sentosa. Masalahnya lu bilang di luar negeri, kucing lu Indonesia banget. Lu emang lu pada cukup di Indonesia gak ada yang sampai luar negeri. Woi. Kemarin Gitu. mineral gua aja impor. Jangan dipatahin WK, nggak bisa ini orang. Memang WK nggak ada otak. Setipis itulah kepercayaan antar mereka, teman-teman. Setipis itu. Karena mereka tahu, antar mereka ini kanibal. Antar mereka ini tidak segan-segan memanfaatkan kondisi kawannya. Jadi kalau kawannya sedang terpuruk, akan dimanfaatkan. Ngeri, teman-teman. Ya, seperti itulah kelakuan orang-orang ini. Jadi apakah orang ini bisa jadi teladan? Ya, bisa jadi contoh? Coba kalian renungkan. Ini saya minta kepada teman-teman Kristen untuk renungkan. Jangan maulah kalian ditipu oleh para Polikardus. Jangan mau kalian dibuat jadi laskar Polikardus. Rugi kalian, teman-teman. Rugi. Dan kita tahu Rudi Yohanes sekarang sedang pegang 2 donasi, teman-teman. Bukan hanya donasi Rudi Simamora, tapi donasi pembangunan gereja. Kalian ingat kan, sebelum dia menggalang donasi Rudi Simamora, dia setiap hari itu galang donasi apa? Donasi untuk pembangunan gereja. Jadi ada 2 donasi yang dia pegang. Ada 2 donasi yang ikut menghilang ya bersama dirinya. Ada 2 donasi ini. Kemana perginya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, kalian tanyalah ke orangnya. Kalau saya cuma menyampaikan apa adanya, apa yang terjadi, ya. Dan saya harap kalian jangan mau lagi lah. Ya, jangan mau lagi kalian dibodohi oleh Polikardus. Saya sayang dengan teman-teman Kristen. Sayang sekali. Rugi sekali kalau kalian ya, dimanfaatkan oleh orang-orang seperti ini. Mohon maaf saya katakan, rugi sekali. Lu mau buat konten cari makan, oke lah. Tapi kalau sampai menipu orang, nggak pantas saya bilang.
Ya kita kalau buat konten ya udah nggak apa-apa gitu. Sah-sah saja. Sah-sah saja kita dapat AdSense, dapat pendapatan dari konten yang kita buat. Tapi kalau menipu ya jangan. Apalagi mengklaim kerjaan orang lain. Kita sering melihat sekarang. Si A yang kerjain, si B yang ambil jasa. Seakan-akan dia yang kerja. Padahal nggak ada, teman-teman. Itu sering terjadi. Ya. Kawan kita yang kerja, si kawan satu lagi yang petentengan menganggap dia yang kerja. Itu kurang hajar sekali. Nah, itu yang nggak boleh. Kan begitu. Oke? Jadi itu aja yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi teman-teman, bagi yang tergerak mendukung perjuangan yang kita lakukan, karena ini masih panjang, saya sudah bilang ya, ini maraton teman-teman. Jangan berpikir 2024, ya, selesai akhir tahun, selesai semua, enggak. 2025 akan lanjut ini teman-teman. Akan lanjut. Dan saya sudah dapat laporan Jawa Tengah, tapi belum bisa saya susun, nanti ya kita akan tampilkan. Begitu juga dengan laporan-laporan buat Polikarpus yang lain. Dan bahkan saya dapat info ya, Bang Zuma sedang mempersiapkan kejutan paling luar biasa buat yang namanya Bang Dos Masih Jabat. Jadi buat Bang Dos Masih Jabat itu akan ada surprise paling luar biasa dari Bang Zuma. Bersiaplah. Ya, itulah kalau orang merasa dirinya benar, suci gitu kan, merasa orang lain semua pendosa, ternyata dirinya sendiri ada celah. Kacau juga ya, kacau juga. Ya, siap-siap saja gitu. Saya cuman kasih tahu. Ya, saya dapat bocoran soalnya. Ya, dapat bocoran gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan bagi teman-teman yang tergerak mendukung perjuangan yang panjang ini, yang akan maraton, ya. Karena ini bukan hanya sekedar pelaporan, teman-teman. Akan panjang benar-benar pengawasan dan memastikan Polikarpus ini mendapatkan balasannya, kan gitu. Kalau cuma lapor, kiamat juga dulu dilaporkan. Ingat nggak, tahun lalu kiamat juga dilaporkan. Tapi apakah kiamat bertanggung jawab? Apakah kiamat mendapatkan hukuman atas perbuatannya? Setahu saya belum. Nah, untuk itu ini perlu dipantau. Ya, perlu dipantau. Jadi bagi teman-teman yang tergerak mendukung perjuangan yang kita lakukan ini, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung apa yang kita lakukan. Dan ya, selamat berjuang ya. Selamat berjuang, dan kita akan panjang tentunya dengan Polikarpus ini. Dan buat Logika dan juga Lina Wijaya. Ya, saya dengar kabar bahwa malah kalian yang duluan ini. Saya kemarin prediksi Lina dan Agatha. Kok malah Lina dan Logika saya dengar ya? Apa karena sama-sama L? Apa yang terjadi? Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.